Kalau duriannya tangki gimana? Nah, itu bingung juga tuh. Makanya gue bilang harus dibuka dulu. Dibuka Kalau dulu Land baru Cruiser, ketahuan. dua tank. Beda. Orang juga tahu Land Cruiser kan hybrid, Bang. Kalau Alphard hybrid, Iya. pajak per tahunnya 24 juta. Gue gara-gara gitu, gue jadi keinget obrolan kita off the record kemarin. Barengan gitu loh, kita gaji 80 juta, apa yang pertama kali lakukan? Tit. Gak ada yang Wah, sama. Gak ada yang inget keluarga. Dikulum dikunyah, assalamualaikum semuanya. Ya, welcome back to the Let's Shift Podcast. Mi, ya kok ganti baju? Kan gitu emang udah Iya, jadwalnya. nggak, pembunuhan karakter. Ambil, berapa hari di laundry, hari ini Bohong, lagi kan kita di hari yang sama. bohong. Oh iya benar. Bohong, pembunuhan karakter. Percaya. Guyon terus. Percaya. Coba lanjut langsung. Oke, jadi kalau di episode kemarin kalau kalian belum nonton mungkin bisa diklik dulu yang di atas. Yes. Nonton episode pertama dulu karena sekarang kita akan bahas kelanjutannya nih. Jadi setelah kita ngomongin EV kemarin, kayaknya nggak asik kalau kita nggak ngomongin soal saudaranya. Ya. Sebenarnya Ada abangnya nggak sih PHEV itu? Abangnya ya. Abangnya. Iya. Karena hadir setelahnya gitu. Iya, betul. Jadi karena kalau kita ngeliat sekarang tuh merek-merek udah makin banyak yang bawa mobil dengan teknologi hybrid, PHEV, REEV segala Iya. macam gitu kan. Banyak jenisnya lah gitu. Bahkan hybridnya sendiri pun, oh itu banyak deh gitu. Ada yang mild, ada yang strong. Iya, bener. Jadi memang basicnya hybrid itu emang banyak banget jenisnya ya. Iya, banyak. Udah gitu juga kemarin lu datang ya sama lu juga ya yang Betul. BYD itu yang baru. Kemarin Iya. dia habis launching mobil barunya dengan sebenarnya teknologinya sih yang Iya. dibawa ke sini, tapi dengan platform sebuah MPV yaitu BYD, BYD M6 M6. DM. Menarik ya. Gitu. Menarik banget. Menarik. Soalnya kalau kita juga ngelihat nih sama data penjualan, Is. Keren. Bisa gitu. Keren. Episode kedua lebih siap ya. lebih prepare. Lebih prepare. Benar lebih prepare. Nah, kalau Pokoknya kita ngeliat biru data nih. penjualan ya di Ya. 2024 ini yang kuning yang PHEV ya. Iya, Ini yang biru HEV-nya. HEV, hybrid, electric vehicle. Ini naiknya jauh banget. Jauh. Iya. Berapa persen? Miliar ratus juta persen itu. Jadi bos Itu lo, ada di situ. Tuh. Oh, itu ada tuh di situ. 15%. Iya, dari Nah, itu sekitar 2024 ke 15%. 2025 untuk HEV-nya sendiri, Ya. ini 15% Ibu. Iya. Oke, pantesan. Betul Ibu. Betul. Ini Iya. HEV-nya 15% naiknya Iya. HEV. Iya, HEV. Kalau PHEV mungkin PHEV-nya gambaran tuh di atas ribuan. 50, di atas Iya. 50%-an lah. Ini gede banget sih Gede kenaikannya ke 2025 dan ini di Januari April 2026 Ya. baru 4 bulan berarti Baru ya 4 4 bulan. ini aja udah mau nyalip yang tahun 2025 Yes. HEV-nya. Sementara yang PHEV-nya juga udah mau nyalip yang 2025. Iya, Betul Tapi sekali. emang yang gokil banget kalau ngeliat dari 2004 ke 2025 ya, 138. Jadi Yes. 5.270 unit. Berarti Karena gini, direspon Riz, positif banget ya. Di 2025 itu banyak keluar mobil PHEV. Betul. Iya. Makanya itu pilihannya lebih banyak, orang jadi semakin tertarik. Dan Terbuka pikirannya. Iya. Betul, dan harganya juga menarik. Betul. Iya. Karena dulu-dulu PHEV mungkin lebih mahal gitu Iya. ya. Nah, ternyata beberapa pabrikan Cina itu ngeluarin PHEV yang harganya oke banget. Karena Iya. mereka melihat Iya. ini kesempatan saya. Bener. Dan gak nyangka juga itu Cina sih Iya. sebenarnya yang tadinya EV banget kan. Kelihatannya berapa tahun ke belakang wah EV lagi, EV lagi. lagi, Sekarang lagi. tuh Sekarang- justru ada tren arahnya ke PHEV. Karena apa? Di Cina juga kan? Iya, Iya. karena kalau misalnya bikin ice mesin Cina selalu boros. Nggak pernah. Kalau ada ice Itu- yang nah, irit. Nggak ada. Kenapa kita bisa bicara seperti itu? Karena itu fakta. Iya benar, benar. Boros. Pernah kalian buktikan semua ya? Iya, Betul. dan fakta juga kalau di Cina mobil hybridnya itu dia dapat keistimewaan. Benar. Kayak plat biru di Indonesia. Plat hijau dia. Dia di situ plat hijau. Benar. Jadi ya di situ jadi menarik di Iya. Cina gitu. Dengan kepraktisan mobil bensin biasa tapi bisa semurah EV. Tapi sebenarnya ya teman-teman, jadi pelopornya hybrid itu tuh sebenarnya dari Jepang, Pak. Benar. Dari zaman era Jagoannya ya. 2000-an awal dulu Iya. kita 90-an. Betul, 90-an juga udah Prius ada. 97. Tapi yang kita kenal kan dulu Prius ya, Iya. awal-awal Prius, terus ada Nissan apa? Nissan Dulu yang awal-awal- Leaf yang masuk sini. Yang masuk sini dulu. Sorry kok Nissan Leaf. Apa ya dulu ya? Nissan Leaf listrik, Pak. Bukan Nissan apa ya? Hybrid ya? Hybrid. Mungkin Honda kali. Honda, sorry Honda ya. Zaman Civic Ya, Hybrid. Civic Hybrid Iya. awal-awal tuh dulu Iya. yang FD itu keluar. Benar. CRZ. Ya. Iya. CRZ juga Dengan sempat. karakter velg yang tertutup. Oh itu keren sih. Itu keren. Iya, Itu jarang banget tuh. Ah. Benar. Bener-bener doang ada bunyinya. Kenapa sih selalu gue nyapuin lagi sih Tahu. ujungnya? Nah, Iya. kalau kalian ingat nih kira-kira nih, mobil-mobil hybrid apa yang terbaru yang di 2026 ini kan baru rilis. Ya mungkin kalian masih ada ingatan gitu Masih ya. ada ingatan. Liputan Iya. apa sih kemarin? 2000 berapa? Ya awal 2026. 2026 lah. Oh 2026. Oke.
oke sih, cukup lumayan ada sih. Ya, Sampuin lagi dong. BYD. Nah, itu yang paling ini ya, paling spektakuler nih. Paling spektakuler. Pertama kalinya ada MPV yang formatnya PHEV. Yes. Ya. BYD M6 gitu. Betul. Yang mana BYD juga sebelumnya kan EV semua tiba-tiba Betul. ngeluarin PHEV. Tapi sebelum itu sebenarnya kalau lu notice ada satu nih. Apa? Denza B5. Belum masuk. Di sini. Oh, udah kan dikenalin yang Oh, dikenalinnya udah ya? Iya, Muncul, dikenalin. benar, Belum benar. dijual sih belum. Belum dijual. Itu sudah diperkenalkan. Kenalin aja. IMS kemarin, tapi walaupun Oke. tidak di IMS, dia tuh kayak ada acara sendiri tuh Mi waktu itu. Oke. Denza buka booth, dia memperkenalkan Denza B5. B5. Tapi yang nggak kalah menarik itu mobil-mobil Wuling juga Pak. 2 abjad terakhir itu kan Oh, iya. PHEV semua. Action Iya. sama Darion. Benar. Sama Iya. Danang. Danang lagi. Lagi Mas Danang. Danang lagi. Aduh. Jadi mereka itu nggak cuman itu, mereka menawarkan varian EV-nya juga. Iya. Berdua tuh. Jadi barengan tuh ya. Iya. Lu mau opsi EV bisa, mau yang PHEV bisa. Betul. Iya. Gitu. Menarik ya? Menarik. Tapi Menarik, ini menarik. sebelum terlalu jauh ke arah sana, Iya. coba kita breakdown dulu. Apa tuh? Hybrid sendiri Oke. seperti apa, PHEV seperti apa, karena Oke. ada teknologi baru juga yang namanya REEV. Iya. Iya, REV Gitu. betul. Dari hybrid race. Jadi yang paling rendah tuh apa? Mild ya? Mild Nah, hybrid. Mild hybrid. Mild benar. hybrid di Indonesia berarti saat ini baru ada di apa Suzuki. Suzuki, Ya, jadi bener. kenapa Suzuki? Itu Iya. yang mengklaim ada ya. mengklaim ada. Iya, karena bener. BMW itu mild hybrid juga sebenarnya. Iya. Tapi mereka nggak ngomong-ngomong. Iya. Ya, TTA. Mungkin menurut Mercy saya juga apa gitu. tidak. Mercy juga gitu. Iya. juga gitu. Jadi ya kalau di Suzuki ya kita ada Ignis apa? Ignis mild hybrid. Oh, X3 Front. Front, Front. S3, XL7, Grand Vitara juga Iya. ya kan. Jadi itu ya kalau mild hybrid emang sebenarnya tipis-tipis aja sih ya maksudnya Yes. yang nggak yang si motor listriknya tuh bisa gerakin mobilnya. Jadi kayak Ronald. Kok jadi ketularan Ronald? tapi fair deh. Gue sempat ngetes sama Topan waktu itu. Boleh gak sih dibuka di sini? Boleh. Gue pernah ngetes R3 hybrid sama R3 biasa. Kok iritan R3 biasa ya? Masa sih? Serius? Iya, pernah. Oh, gitu. Gue pernah waktu itu nyoba, cuman Iya. mungkin apa kita pengetesannya nggak terlalu detail apa Iya. gimana. Cuman waktu itu berdasarkan angka yang kita temukan itu perbedaannya tipis banget. Iya, iya. Lebih irit R3 biasa. Oke. Iya. Tapi memang fungsinya juga mungkin kan lebih ke asis awal Asis. ya. Betul, asis awal Karena mild dia. hybrid sendiri itu teman-teman ada beberapa model, ada beberapa desain. Iya. Ada yang membantu saat akselerasi awal, Iya. ada juga yang ketika coasting dia menyalanya. Oke. Nah itu tergantung dari tiap pabrikan. Iya. Nah kalau Suzuki kebetulan kayaknya yang di akselerasi awalnya itu. Ya, Oke, dia untuk bantu dongkrak tenaga awalnya Kalau biar kayak lebih enteng. Audi, BMW, Iya. Mercy, kebanyakan mobil Eropa itu saat coasting justru nyala. Oke. Iya, Gitu. iya. Kalau yang zaman dulu tuh kayak si RZ, hybrid, Civic hybrid zaman dulu itu Hybrid. mild hybrid apa? Hybrid. Full tapi hybrid? Secara baterai dia nggak terlalu besar. Iya. Oke. Jadi dia fungsi hybridnya nggak terlalu banyak, nggak kayak Iya. hybrid modern sekarang. Iya. Kalau Jadi hybrid penghematan- zaman BBM dulu nggak itu tuh terlalu ini. modelan kayak Civic gitu pan ya. Itu bukan ini gua nggak tahu, gua kan orang awam juga ya termasuk bisa dibilang. Itu tuh dia tuh listriknya nyala hanya di speed awal aja ya. Apa, Iya, apa iya. enggak? Maksudnya Jadi bener-bener dia- pure motor listrik aja gitu. Enggak, dia tetap bekerja bareng dia. Hmm. Jadi dia bisa series dan paralel, tapi dia emang secara fungsi dia nggak se-sophisticated hybrid hari ini. Oh, Secara I see. fungsi lebih sedikit lah dia asisnya, karena secara baterai dan motor listrik nggak gede. Pada saat itu Pada belum saat itu, ditemukan ya. ya. Ya mungkin Baterai besarnya. pabrikan masih belum merasa itu sebagai sesuatu yang bisa membantu efisiensi dengan terlalu besar gitu ya. Tapi Iya. mereka udah mulai duluan lah. Udah mulai Udah mulai duluan. Jepang tuh emang Jepang. jagonya. Kalau jago. kemarin kan kita ngomong EV ya udah pastilah mobil Cina lagi, Cina lagi. Yes. Kalau hybrid Jepang Jepang. jagonya. Yang paling Iya. umum pun sekarang yang mungkin yang lebih banyak di pasar ya Jepang ya. Hybrid. Contohnya kayak model-model hybridnya Yaris Cross Hybrid. Ya, Toyota. Ya, itu kan lumayan. Veloz itu kan Veloz. format yang paling laris lah ya. Dan emang kita nggak bisa pungkirin kalau konsumsinya irit banget. Konsumsi Banget. Line Iya. up-nya, pokoknya line up-nya Toyota lumayan banget kayak Iya. Camry waktu itu lu coba. Iya, juga Yaris Cross, Corolla Cross. Iya. Itu gokil sih. Fenix segala macem gitu ya. Semuanya Iya. effortless aja. Maksudnya Toyota tuh kalau bikin hybrid nggak perlu baterai yang gede-gede. Dan nggak perlu menjadi PHEV juga. Tapi dia bisa kasih iritnya luar biasa gitu. Hybrid spektakuler proper lah hasilnya. nih bisa kita Proper bilang banget. ya. Iya. Proper banget. Sebenarnya salah satu
terobosannya itu dengan menggunakan mesin Atkinson cycle-nya itu. Benar. Jadi pembakarannya bisa lebih efisien, tapi horsepower dan tenaga lebih kecil. Nah itu dibantu sama motor listriknya. Yes, benar. Itulah yang betul bikin sekali. mobil-mobil hybrid sekarang tuh secara efisiensi lebih baik karena mesin Atkinson-nya itu juga. Benar. Dan itu adalah format hybrid yang kerjanya mungkin paling umum ya. Ya, betul. Jadi seri paralel yang mana mesin itu bisa gerakin roda, Ya. motor listrik juga bisa gerakin roda di situasi tertentu. Jadi antar keduanya tuh bisa switching gitu loh dengan transmisi yang apa ya disebutnya? Apa sih? Nggak tahu. Ya menyesuaikan lah. Ya, Maksudnya menyesuaikan lah. Nama transmisinya. Iya, ini pokoknya transmisi itu Benar. namanya. Terus Ya, juga gitu. selain itu ada juga teknologi dari hybrid itu namanya regenerative braking yang dimana saat kita melepas gas ya Mi ya, Iya. itu juga ngebantu ngecas si baterainya juga ya. Iya, Nah, benar. itu kepake banget tuh. Benar. Bisa diatur juga mau hard mau soft, jadi Iya. fungsinya enak juga itu. Iya, Benar. di mobil-mobil tertentu gitu ya. Yes. Dan masih dari merek Jepang juga ada, jangan lupa dari Nissan. Ya. Nah, ini juga beda lagi nih. Ini formatnya unik, nih. unik, Iya. unik nih, unik nih. Karena kita tuh dikasih rasa berkendara powernya mobil listrik. Ya. Karena semua digerakkan oleh motor listriknya. Betul. mesin listriknya. Betul. Tapi tetap ada mobil bensin. Maksudnya Mesin ada mobil bensin, ada mobil listrik. ada mobil bensin. Jadi sebenarnya Jadi kalau Nissan itu ya mesinnya itu sebagai pengecas ya. Ya, generator. Generator lah ngomongnya. Genset. Genset. Bukan menggerakkan si rodanya, tapi dia fokus untuk ngecas si baterainya. Iya. Iya. Terus pakai dia penggerak roda itu pakai motor listrik. Motor listrik. Jadi Baterainya juga lebih besar ya? Iya. Iya sedikit lebih besar, tapi memang nggak besar-besar banget kayak PHEV yang kan super gede ya. Nah, ini emang nggak sebesar itu, tapi lebih besar dari format hybrid yang biasa. Benar. Yes. Tapi ya kita tetap mesti ngisi bensin ya. Tetap memang satu-satunya sumber Satu-satunya utama ya. adalah isi bensin. Bensin. E-Power tuh. E-Power. Di atasnya e-Power. Ada lagi naik Ya, PHEV, plug-in hybrid electric vehicle. Bedanya apa? Plug-in. Yang ini bedanya sebenarnya secara konseptually cuman motor listrik dan baterai itu lebih besar. Iya. Artinya dia si baterai dan motor listriknya itu bisa mensustain dirinya mereka sendiri tanpa bantuan genset itu. Iya. Dan itu mereka bisa dicas baterainya. Jadi lebih gede, range-nya lebih jauh. Iya. Gitu. Dan dia bisa kombinasi juga ya? bisa Betul, kombinasi. bisa kombinasi juga. Mesin sama motor listrik. Ya, geraknya seri paralel. Geraknya seri paralel. Kalau Betul. yang tadi e-power kan series tuh, Series. benar-benar satu aja penggeraknya kan. Akhirnya bisa ngasih tenaga yang gila-gilaan, torsi gila-gilaan. Iya. Betul, benar. betul. Dengan mesin bensin yang kecil. Betul. Iya, benar. Gampangnya nih kalau orang awam ya, mau tahu PHEV apa kagak, lu lihatnya kiri kanan ada bukaannya enggak? Nah, itu paling benar. gampang tuh buat nyari tahu. Iya. Ini PHEV bukan ya, lu lihatnya kiri sama kanan ada tuas pembuka gini enggak? Ntar biasanya sebelah kanan bensin, sebelah Iya. kiri ngecas. Kalau dunia tangki gimana? Nah, itu bingung juga tuh. Makanya gue bilang harus dibuka dulu. Dibuka Kalau dulu Land baru Cruiser, ketahuan. dua tanki. Beda. Orang juga tahu Land Cruiser ke hybrid bang. Buset. daerah disiram. Iya, siram juga nih. Biar kayak Munarman dong. Iya, thread gitu kan. Ngopi iklan dulu. Ngopi Biar iklan gurih-gurih dulu. dulu iklannya. Masuk kali ini iklan nih buat kopi kan Iya. lumayan. Mana nggak ada ini yang punya lu? Punya Minum, gua ada. Nah. minumnya yang manner dong nih. Jatuh. Oh, Dewasa. Kok sopan? Dewasa sih sopan. manner Sopan. Inggris dong, Anjay. aristokrat dong. Gila. Nah. Nggak usah. Lu mikir apa lu? Mau ngapain? Nah, udah. Normal. Setelah PHEV, Yes. Yes. ada lagi teknologi baru, yaitu REEV. Yes. Ya. Nah, ini pertama ini. kali dikenalkan oleh Chang'an di Indonesia. Di Indonesia ya, di Indonesia ya. Ya, itu gimana, Mi? Kepanjangannya apa bang? Range extender electric vehicle. Apaan Yes. tuh? Dipanjangin. Jadi Kayak Maerot dong berarti. Emang sih. Apanya yang dipanjangin nih? range ya? Anunya. Namanya apa tadi? Anunya. Sangat menjawab. Oke, kita close ya. Datang semua. Jadi kalau misalnya dari PHEV tadi yang kita bahas, ini secara baterai lebih gede lagi. Lebih gede lagi. Gitu. Jadi karena itulah si range baterainya doang aja bisa panjang, range berduanya, range HEV-nya juga lebih panjang. Iya. Gitu. Ya sebenarnya ini tuh kayak bikin kita Evolusi throwback, aja. kayak evolusi dari e-power sih kalau menurut gua. Iya, Benar. iya, iya. Cuman kalau e-power kan cuma bener-bener ngandelin bensin ya. Yes. Iya. Si baterainya mesin jadi genset. Cuma yang ini Bisa bisa dicas, di-charge betul. terpisah. Iya. gitu kan. Perkawinan antara format e-power sama PHEV. Betul. Benar. Gue kok jadi makin keder ya, makin bingung. Gue jujur bingung loh, sumpah pusing. Ini makanya gue baru denger nih REEV ini. REEV. Nah, karena di Cina itu lagi naik daun banget, Pak. Banget. Si Hybrid, REEV hybridnya ini. si Iya. apa REEV-nya apa? Hybrid yang modelnya range extender. Karena mungkin mereka udah mulai melihat nilai-nilai positif dari range extender ini ya. Iya. Jadi jaraknya bisa jauh banget, terus Iya. juga tetap bisa mode EV yang panjang juga. Iya, karena contoh nih di Chang'an si Deepal SO5 yang bakal masuk Indonesia, nggak tahu nih ketika ini tayang udah muncul apa belum.
Itu EV drive-nya doang, baterainya doang bisa bawa mobil itu 170 kiloan. Artinya kan panjang banget ya. Panjang. Untuk hari-hari pun udah lebih dari cukup. Betul. Sementara masih punya tangki bensin yang bisa ngecharge juga gitu. Iya, Jadi ya nggak akan worry lah. Gitu Bener, bawa kayak gitu. contohnya X9 juga yang gue pernah liput itu dia range EV doang aja itu 400 kilo. Oh itu panjang Iya, banget. dan panjang. range totalnya 1600 jadi kayak Iya. gak usah ngisi-ngisi bensin. Iya, sebulan. benar. Kalau istilah zaman dulu tuh HP Nokia tuh lu tau gak baterai double power? Yang ditempelin Iya, ditempelin Nokia di belakang. 7310 kan? Iya, bener, yang gendut-gendut gitu Iya, tuh. yang gue tahu lagi. Itu kali ya mungkin Iya, ya, iya, standar iya. itu ya. Benar. Nah kita kan udah bahas nih apa aja hybrid-hybrid. Sekarang kita masuk ke apa kelebihan dan kekurangan dari hybrid. Oke. Oke. Mulai dari ujung dulu. Ya, Plusnya, ujung. yang pasti sih irit. Oke. Itu udah pasti lah Iya. ya. Kayak 1:20 mah ECS kalau mobil hybrid. Benar. Anjir, eces bahasanya gue. Eces. Lanjut, apalagi? Apalagi? Kalau gua Ya kan satu-satu. Oh iya, Biar boleh, kebagian, biar kebagian. satu dong. Iya, iya, Kan jangan boleh, lu sapuin gitu kayak biasanya. boleh. Jangan. Lanjut. Minusnya Guyur lu. belum. Kan Plus minus. kan plusnya dulu. Plus. Oke, fine. Gitu. Kalau gua rasa anxiety hilang cuy. Oke. Anxiety ke psikolog sih kalau Iya. anxiety. Anxiety kalau mobilnya mati nih gitu enggak. Iya, iya. Kalau Oke. harus pakai EV mode gitu. Oh, udah Iya. mati emang punya Allah mobil. Iya. Faris. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Gua, Iya. Baris berapa? kelebihan. Iya. Kelebihannya tentu aja kita jadi 2 kali ngisi. Itu kelebihan gak sih? Bukan ya? Itu kerepotan sebenarnya. Kalau bukan PHEV. kelebihan, repot gitu. Tapi BTW PHEV gak harus dicas juga sih. Benar. Bisa Kalau dia kelebihannya kalau menurut gue ya cocok bener gitu. kayak tadi Hadi bilang. Jadi kita bebas range anxiety. Jadi buat yang butuh trip panjang-panjang cocok banget sih. Apalagi Iya. orang Indonesia tuh kan seneng banget road trip ya. Betul. Kayak Jakarta Bandung tuh kurang gitu kan. Iya. Pengen ke Lombok Iya, iya. gitu. Iya. Enak gitu kan. Bener. Kayak bebas aja gak ada beban gitu. Iya. Tapi kayak setahun 2 kali sih enak juga lihat Trans Jawa. Bener jujur. Kok pengalaman? Iya pengalaman sih jujur. Emi. Oke, udah kejawab semuanya. Belum. Emang Helmi ya, susah nih emang Helmi nih. Ya kurang lebih udah kejawab semuanya sih. Belum. Belum. Masih banyak nih, kelebihannya banyak nih. Mau dibantuin Kelebihannya banyak, nggak? sebutin lah. Kelebihannya. Mau dibantuin nggak? Ya apa nih? Range-nya jauh, benar. Sama range anxiety tadi. Iya, ya, tapi intinya fleksibilitas sih kan Fleksibilitas. dari Betul. si PHEV atau REV dan kawan-kawannya lah. Kita ketika lagi pengen di dalam kota bisa treat kayak EV, cukup ngecas doang juga bisa gitu ya. Kalau kita lagi keluar kota ya kita isi bensin dengan biasa aja dengan konsumsi bahan bakar yang juga irit gitu. Kok gue kelihatan ke situ ya salah. Kameranya sebelah situ cuy. Kenapa ya? Maaf, baru sorry. episode dua. Ya udah. Iya. Lanjut, kekurangan. Iya. Biasanya harganya lebih mahal. Kalau misalnya ditawarkan dalam 2 varian ya, EV dan PHEV itu biasanya lebih mahal PHEV-nya. Jadi kekurangan pertama harga. Betul. Ya. Terus Pajaknya kita nggak bisa nikmatin kayak mobil EV gitu. Jadi tetap kayak mobil bensin biasa, bahkan kadang-kadang relatif nggak bisa dibilang murah. Gitu. Iya. Karena skemanya berbeda tuh Mia. Iya gitu. Tadi udah di breakdown sama Kang Bebe, tapi kita lupa. kita lupa. Tapi pada dasarnya misalnya nih, kalau misalnya di kelasnya, misalnya EV yang segede BYD atau Tri gitu. Oke. Hari ini kan pajaknya pasti 0 gitu kan. Terus ya murah lah gitu. Tapi kalau misalnya kita convert ke hybrid biasa kayak Corolla Cross, itu bisa 7 jutaan, 8 jutaan per tahun. wow. Gitu. Kurang lebih. Corolla Cross, Yaris Cross. Wow. Yaris Cross hybrid itu bisa segituan gitu. Jadi pajaknya nggak bisa dibilang murah. Oke. Benar. Paris kekurangan. Kekurangannya kalau menurut gua karena dia mesin ada 2, jadinya untuk maintenance jadi kita perlu spare. Mungkin duitnya harus lebih banyak sih spare money-nya. Benar. sih. Iya, iya, Karena kita tetap harus ganti oli. Ya. Terus juga lubrikan-lubrikan yang lain, juga filter udara masih ada segala Iya. macam busi ya kan. Dan juga kita harus spare juga mungkin kalau elektrikalnya misalkan baterai atau baterai management system segala macam Iya. bermasalah. Benar. Walaupun kalau kita beli baru sih sebenarnya di cover sama garansi gitu. Iya, warrantinya rata-rata warrantinya lama-lama berapa? Rata-rata warrantinya 8 tahun, 160.000 kilometer kurang Yes. lebih segituan lah. Artinya kalau di atas tahun itu atau di atas odometer itu kan kita Iya. harus siap-siap aja. Iya, Betul. ngeluarin uang puluhan juta sih seenggaknya kalau ganti baterai ya. Nggak Oh itu pernah. udah ada ilustrasinya Mi, tadi hybrid sama EV. Kalau Nah. Alphard hybrid, Iya. pajak per tahunnya 24 juta. Iya. Wow. Sementara Xpeng X9 kemarin kita lihat di XTNK 450 ribu 50.000 aja. wajar aja. Berarti Denza D9 kurang lebih
Ya, Pajaknya mirip akan lah ya. mirip sama si Mirip-mirip. Xpeng ya. Betul. Ratusan ribunya cuma segitu Mirip-mirip. doang. Benar. Lanjut tadi Kita kekurangan. belum dikasih kesempatan. Oke. Iya. Jadi itu tadi kekurangan-kekurangan ya dari PHEV itu disebutin juga dari Topan sama Helmi sama Faris. Jadi kurang lebih ya memang kalau gue bisa rangkum. Kok ngerangkum? Sama juga. Sama juga kan. Kok ngerangkum? Jadi memang ya itu tadi memang poin-poinnya tuh pajak satu. Iya. Iya. Pajak kan udah pasti ya senormalnya mobil aja Iya. bahkan bisa dibilang lebih ya. Iya. Terus kalau dari perawatan juga ya kita belum lagi kalau misalnya itu kan ada baterainya Mi ya. Iya. Belum lagi baterai jebol. Iya. Harus ganti baterai, harus turun mesin juga. Iya. Gitu. Jadi pengeluaran double gitu loh. Oh ada Oh, satu Hadi. lagi yang Apa? nggak dapat benefitnya kayak Gage. EV. Apa? Ginjal Gage, ganep. Nah, Ganjil ginjal ganep. ganep. Benar itu. Jadi kalau kalian beli mobil PHEV itu tuh gak dapat ganjil genap. Iya. Sian deh lo. Tapi kan itu cuma di Jakarta. Iya. Iya di tempat lain sih. Tapi di situ lu nyampe karena lu dia orang kaya. Wah, Nyampe. Siap. kok jadi Orang gitu? kaya. Nyampe lu beli PHEV. Kok jadi nyampe? Nyampe mobil PHEV. Ya udah kalau misalnya kita nyampe orangnya kita lihat deh pilihan mobil bekas hybrid. Betul. Budgetnya berapa? 300 Kita jutaan. tentuin aja. Ya, 300 jutaan boleh. aja, Ya. 300 jutaan. Paling umum ya. Ya. Paling umum. 300-400 juta. 300, Biasa 400. kantong-kantong Ya, kita lagi kayak, kan. kayak kemarin ini aja Mi kita ngayal Mi gaji 80 juta Nah. dapat apa? Apa yang lu beli pertama ayo? Berapa gua beli? Ngaku. Jangan. Jangan. Ini omongan off the record gue jangan. Ya udah Jangan. kita lihat ini udah kita buka di website mobilsa23.com teman-teman. Langsung Coba 300 taruh dulu juta. ada Pala berapa geser mobil? dikit ke kanan. 213 unit cuy. Unit. 213 Banyak unit, juga ternyata. banyak. Langsung munculnya jagoan kita ya. Yakro, Yakro, Yakro. Yakro. Ini Oh 300. ya. Yakro, benar. Betul, betul. Ini Tiga. kita udah sering kali meminjam Iya. ya. Bener. Dan emang terbukti ini salah satu hybrid paling irit Mi ya. Paling andal juga lah. Paling andal. 2023 dia 320 juta. 320. Tipenya Ini SD paling tinggi. GR Oh, Parts yang Aero. GR. Ini yang paling tinggi berarti Mi ya. Iya, GR boleh Parts dibilang Aero paling nih yang tinggi. body kita di GR. Iya. Dan kayaknya kalau yang TSS berarti paling tinggi dia. Yes, betul. Bawahnya lagi-lagi. Lagi-lagi. Yakro lagi. Yakro lagi. Yakro lagi. Ada. Ada Oh, Camry. Ini idola saya nih. Ini Kalian baru juga- nyampe. Ini baru nyampe nih. Ini oke nih. Ini pilihan mobil Iya. hybrid priai. Wibawanya Iya, oke lah wibawa. ini. Jadi Dan- beli mobil hybrid harga 300 jutaan, gue sih bakal Iya. beli ini. Ini- Dia duit segini gue beli. Dan Harganya secara- sama cuy, lihat Iya. nih tuh Harganya kurang mirip lebih. tuh. Iya. Secara usia juga ya masih belum sampai 10 tahun ya. Jujur kalau Tapi udah 140 balik. Paling itu ini aja. sih trayeknya tiap hari nih gue. Iya. Ini Tiap hari keluar ini nih. ngebawa bapak ke gedung sama ke Blok M. Iya. Pulang kampung bawa ginian jujur begini. Oh, iya. Lenggak ya. Enggak. Jabat nih Pak Menteri bule, Pak Menteri bule. Tapi yang lucu Corolla harganya Masih mahal ya? masih mahal. Enggak, dulu juga mobilnya Maksudnya, mahal. Betty sama Camry dengan selisih usia 3 tahun. Iya. Tapi ini mobil enak kok. Mobil Si enak. Gue suka sih kemarin sempet minjem juga yang Iya, GR. yang GR. Iya. Top. Bayang sih. Enak ya? Mantap. Yakro lagi. Yakro. Yakro lagi. Mostly Yakro. Yaris Cross ya kalau di Zenith. Zenik. Akhirnya kita menemukan nih Zenik. Yang tipe bawah ya G. Ya, Oke. GHE Iya. Premium Color. Tapi oke lah 360 juta 2023 umurnya belum tua. Oke sih oke. Ini oke nih. Nggak nyampe 400. Zenith lagi. Nih modelista nih yang paling tinggi nih. Iya kan? Ini Yang V modelista ya, V. Modelista. Oh, V. Belum Q, belum Q. di tengah ya berarti ya. Iya Q ya kalau Q paling tinggi. tengah. Menarik. Apalagi kalau kita bandingkan nih. Ah, yang barunya? Ada Outlander juga itu. Mi, coba ke atas Mi dikit nih. Ada Ada yang Outlander ada nih, tuh. Mi. Saya melihat anomali Ah, nih. ntar ya sebelum Anomali. ke baru. Ya, ini anomali ini salah satu mobil PHEV Salah satu awal-awal pionir nih. PHEV nih Betul, dulu nih. Anomali. nih. Tadinya berapa harga barunya? 1,2 1,2 M loh. Baru Iya. bayangin sekarang harganya terjun bebas ke 329 juta. aja. The real Outlander nggak pakai The real. sport. Iya. Betul. Iya kan? Benar. Tapi ini kan kita terbatas sama budget 340 juta. Iya. Kalau misalnya kalian nih Heeh. nggak pakai budget, apa mobil hybrid Jalan kaki yang lah kalian beli? gimana? Nggak pakai budget. Nggak pakai budget, nggak ngeluarin duit dong. Iya. Jalan Maksudnya kaki. budgetnya unlimited. Oh unlimited. Iya. Limited. Apa ya? Lu dulu Hat. Mobil hybrid budget unlimited. Mobil hybrid. BMW i8 lah. I8. Iyalah. Oke. Supercar hybrid Boleh. dipakai sama Atta Daniel Halilintar. Craig. Enggak sorry bukan Daniel Craig. Atta Halilintar Siapa? kan? Bukan Atta Lu mau Halilintar. samain apa? Atta Halilintar. Bukan. Ini Asya. Tom Cruise. Tom Cruise. Oh, Iya, iya. Boleh. Mas Faris. Saya nggak muluk-muluk lah. Letoy. Jili Stare aja. Jili Oh, Stare. Jili Stare sih. Oh, tapi itu mobil enak sih. Mobil enak. Enak banget salah satu mobil yang bener gitu semuanya. Desainnya juga Iya. bagus. Emang Jili tap in?
Enggak sih Oh, kan, enggak. ini bebas milih Oh, aja. benar, Iya, benar, iya, iya. benar, Ya siapa tahu berikutnya teh. Iya benar, amin nih. Lu Mi. Mang Helmi. Lu dulu. Kok gitu sih? Gue belum Maunya kepikiran. konklusi Dia doang. emang seneng banget nih ya. Maunya ngerangkum doang. Iya, Rangkum bravo. doang. Saya budget tak terbatas Land Cruiser 200. Boleh. Hybrid. Hybrid Jadi itu hybrid. mesinnya 1 GD tapi hybrid, mild hybrid. Oke. Tetap hybrid dong. Iya boleh. Iya, boleh. boleh. boleh dong, Mending mild beli hybrid Frogs kenapa itu Iya, mah iya. mild hybrid. Gue tuh impiannya Ngomong. cuman kodok sama Volvo Wagon. Gue gak punya impian mobil Nah, hybrid kemarin lagi. Helmi sempat ngomong kalau Iya. dia punya duit banyak tuh pengen beli Volvo Station Wagon tapi Iya. mesinnya di convert EV ya Mi kalau nggak salah ya. Katanya mau masukin mesin Wuling REV katanya. Ke Jadi Volvo itu Station menarik Wagon. tuh. Ya kok diam? Lanjut dong. Iya tapi Gue gara-gara gitu Mi, gue jadi keinget obrolan kita off the record kemarin. Barengan gitu loh, kita gaji 80 juta apa yang pertama kali lakukan? Tit. Gak ada yang- Wah sama gitu. gak ada yang inget keluarga. Iya gak ada yang inget keluarga. Oke, karena Oke. kita sudah terbatas oleh waktu, kita akan jawab-jawab pertanyaan netizen kayak episode Yes. kemarin. Betul. Netizen bertanya. Kita Kita menjawab. menjawab. Hai. Sotoy banget ya. Yang pertama, apa Mi? Infonya baterai hybrid itu cukup mahal seperti di Toyota Zenix dan transmisinya juga. Apakah semua hybrid seperti itu? Nah coba mekanik gimana? Coba. Infonya, pertanyaan apakah semua hybrid seperti itu? Mostly ya. Karena kan secara konstruksi mayoritas mirip-mirip ya. Paling tinggal dari tiap ATPM, bukan tiap ATPM ya, tiap brand itu kan beda-beda harga suku cadangnya. Jadi paling variasinya di situ. Yes, Tapi betul. memang ya baterai sih rata-rata segitu harganya dan transmisi. Segitu juga. tuh berapa? Dia gak nyebut. Baterai sih 60-an ya kalau nggak salah ya, 60 Gue 40 sampai 60 ngemeng-ngemeng baterai ya nih kita juga merangkup sama ini nih. Gue pernah nemu kondisi Toyota Prius Mi. Di tahun yang sama harga itu timpang jauh Mi. Oke. Ternyata yang satu baterai udah jelek, yang satu baterai habis dibenerin. Oh, Harganya beda- lumayan beda, beda berapa? tuh, beda Beda 40 berapa? jutaan Itu tuh. Berarti mungkin itu modal baterai ya Iya gitu modal ya. baterai, Modal baterainya kayak- kurang kayak- lebih. baterai habis diganti gitu. Kayak beli Toyota iPhone. Astra benar. ada yang BH-nya Ada yang 80-an, BH rendah. ada 90 beda harganya Nah, makanya- lumayan. Oh, Dari- BH36 sama BH34 itu Betul. Agak beda. 36% kan Iya, maksudnya. iya, iya, iya. Jadi dari harga itu kita tuh punya patokan kalau baterai itu ternyata mahal. Mahal. Iya, gitu. Gitu. Oke. Pasti. Iya. Lanjut. Lanjut. Aditya Budiman. Kenapa hybrid Jepang senang dengan penggunaan teknologi transmisi ECVT, sementara brand Cina senang menggunakan transmisi DHT? Ini sebenarnya gua nggak tahu ya. Nggak maksudnya. Bukan apa? Ini sebenarnya gue nggak tahu ya. Terus gimana? Ini Sama sebenarnya ECVT sama DHT sama gak sih? beda-beda. Beda. Coba Kalau Pak jelasin Pak, jelasin Pak. Coba coba. Nah, Gua lagi aja. Lah kan lu bilang beda tadi. Iya. Dia bilang beda soalnya. Kalau ECVT ya sesuai namanya dia pakai sabuk baja. Kalau Oke. DHT ini direct hybrid tuh mayoritas single gear. emang Oh. si ECVT nggak single gear? CVT. Oh CVT ya benar-benar Iya. benar. Variabel. Iya, Kalau misalnya DHT tuh single gear. Single gear. Nah pertanyaannya kenapa? Itu masih jadi pertanyaan. Oke. Nanti kita undang mungkin ya. Benar. Pakar-pakar dari yang Jepang sama Benar, yang Cina benar, kira-kira kenapa antum pakai yang DHT, kenapa antum pakai CVT? Dokter mobil Iya, transmisi dong yang kita undang. mobil transmisi. Sudah paling benar. Berarti sekarang kita panggil Mas Danang lagi ya? Oh, udah lagi. Jangan lagi rokok, belum habis rokoknya. Karena mungkin kalau secara produksi ECVT sepertinya lebih mahal. Sepertinya ya. Masa? Iya kalau secara komponen. Oh. Lebih banyak. ECVT Iya. lebih make sense, benar. Gitu. Komponennya Gitu lebih sih. banyak. Begitu Bang Aditya Budiman. Kalau CVT itu berarti yang ada rollernya di bubut derajat itu Bisa, ya? bisa. Oh, iya, iya, benar. Oh, iya. Apa ini? Waduh, kok ini dikeluarin? Oke. Tadi kayak sudah ini. Ini banyak nih. Panjang. Oke. Visi milik kita nih. Kok banyak? Banyak nih. Visi milik Satu-satu ya. Iya. Kulik ya. Satu-satu. Ini wajib nih satu-satu ya jawab ya. Aduh. Biaya servis. Rutin versus Terus mobil ice. Tadi udah dijelasin di Satu awal. dulu, yaitu benar. Ah. Kemungkinan berpotensi lebih mahal. Berpotensi Ya, lebih betul. mahal. Ini nggak solid ya, Ya. jawabannya cuman masuk akal dia bisa lebih Tergantung mahal. brandnya juga Mi. Iya, karena Tergantung tapi brandnya. seenggaknya komponen yang ada di mobil itu Iya. memang lebih banyak. Lebih gitu banyak kan. betul. Kalau misalnya servis rutin hybridnya Toyota lawan mobil ice ya Ferrari, ya Iya, bakal mahal Ferrari. Iya. Tapi itu kan Itu nggak dia. apple to apple. Iya, Benar, iya, benar, sebagai benar. perbandingan. Iya, sebagai aja. perbandingan. Apple to manggis kita cari Iya, apa dong? benar. Betul, kelingking. Umur motor listrik dan baterai hybrid. Umur motor. Nah, iya. Motor listrik, Berat, motor listrik. Motor listrik. Motor Ya komponen. Oh, Iya. oh, motor listrik. Oh iya, iya. Iya. Maaf, saya tell me. Umurnya ya. Umur. Kalau dari garansi balik lagi, ya. rata-rata ngasih 8 tahun 160.000 kilometer. Mungkin lebih dari itu sih, berarti umurnya sekitar 10 tahun mungkin ya kan? Atau
2 bulan enggak. Astagfirullahaladzim, lu ngomongin siapa Mi? Nih, Kode-kode gitu kalau dong. misalnya di real life aja ya, kebanyakan mobil-mobil hybrid yang tua itu kan rata-rata Camry ya. Iya. Nah itu sih motor listriknya jarang yang bermasalah ya. Tapi baterai hybridnya ada beberapa yang udah diganti. Jadi ya buat penggambaran aja nih. Iya. Mungkin umur motor listrik bisa panjang, secara baterai mungkin 8-10 tahun. Setuju. Gitu. 3. Biaya jangka panjang apakah mirip dengan mobil ICE dengan mesin yang sekelas? Ini gue bisa jawab Mi. Oke. Jawab Tanya ChatGPT. Loh, jawab dong. Konsumsi BBM itu harus dihitung sih. Ini Ini Agak susah sih panjang ngitung. nih. ya kita nggak punya jawaban yang solidnya juga iya, sih. iya, Mungkin kita itu harus ngitung. suatu saat nanti kita undang lagi kepala Kalau bengkel. iya kalau acaranya belum bungkus ya Mi ya. Bisa bikin lagi pembahasannya. Lanjut ini Lanjut, mah. lanjut. 4. Apakah sama atau beda dengan pengeluaran jangka panjang mobil IC dengan mesin sekelas? Sama ya? Sama kayak yang atas tadi. Biaya jangka panjang sama pengeluaran jangka panjang ya. Oh mungkin kalau pengeluaran tuh dipajak sama biaya bensin kali ya. Ya itu sama kita mesti spare money buat spare part yang double Iya, ya, iya, spare iya, part iya, yang iya. EV-nya juga, yang buat si mesin bensinnya juga pasti Iya. akan lebih bengkak harusnya. Ya sama Ya, aja sih sama Tapi pertanyaan-pertanyaan bisa pertama sama juga sebenarnya sih. sama aja jawabannya juga. Ya, kita coba jawab. Iya benar. Tapi kalau misalnya dihitung biaya bensin lebih murah, ya Pasti. bisa jadi lebih murah sih, bisa jadi ya. Tapi bisa juga jadi lebih mahal. Jadi tergantung. Your mileage might vary, YMMV. My trip, my Visual, adventure. visual Mimi. Tolong visual Mimi ya kalau kasih pertanyaan jangan banyak-banyak visual Mimi. Oke. Terakhir. Iya terakhir. Ya. Pernah dengar katanya pajak pajaknya dihitung mobil EV plus bensin apa bener zaman dulu. Itu zaman dulu ya betul. Zaman dulu dianggap dua mesin gitu. Yes. Jadi pajaknya mahal banget zaman-zaman Oke. Civic Hybrid yang awal-awal tuh. Yang tadi kita omongin sama zaman-zaman ya zaman itulah lupa gue juga Iya. apalagi gitu. Tapi emang bener dianggapnya dua mesin Zaman jadi mahal. reformasi. Sekarang beda perhitungannya. ya perhitungannya dari ini emisi karbonnya. Ya. Iya. Coba Mi jelasin Tapi Mi. NJKB bisa lebih mahal juga. Iya benar. Tergantung itu TKD-nya berapa. Pokoknya banyak lah perhitungan Banyak, pajaknya. banyak. Kita aja ngurus Cortex suka males. Disuruh ngitungin pajak mobil EV. Tapi ya overall sebenarnya prinsipnya udah nggak ngitung Iya. lagi jadi dua mesin lagi bukan itu Iya. lagi gitu dasarnya gitu. Menarik. Nah pertanyaannya Ya. sekarang Apakah si hybrid ini menjadi solusi dari anxiety di EV? Itu apa enggak gitu? menurut gue ya? Oke jadi solusi ya? Jadi solusi banget. Walaupun emang kita nggak bisa nikmatin banyak insentif yang diberikan seperti di EV ya. Iya. Menurut gue sih. Pertanyaan berikutnya Kok perlu banyak nanya? Oh, iya, iya. Nanya mulu beli kagak. Waktunya udah habis Biasa. nih. Pertanyaan berikutnya ada lagi. Apa? Perlu nggak sih si EV atau hybrid ini atau cukup mobil ICE yang irit aja gitu? Cukup aja yang sederhana. Gue boleh jawab? Boleh. Berdasarkan ramalan sekarang tahun ini, Syududu. kayaknya bensin tuh kan lagi mahal-mahalnya ini ya. Jadi menurut gue PHEV itu kepake sih bakalan. Oke. Oke. Jadi berhubung karena dia bisa ngecas. Kok makin kecil suaranya? ASMR apa gimana sih? Jadi Buat ke episode selanjutnya. buat ke episode- Fade out. Suaranya fade out. Kecil bahasannya buat ke episode selanjutnya. Oh iya. Nanti ya kalau kalian mau tahu jawabannya perlu apa enggak kita nonton bahas selanjutnya episode tiga. episode 3. Kita tonton aja yuk. Oke kalau gitu jangan lupa like, comment, dan subscribe biar kita lanjutin lagi di episode 3 selanjutnya ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bye.